Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sahela dengan NIM 41933111024 dari kelas SPME 2019. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan software Macromedia Flash ini dalam pembuatan media pembelajaran matematika digital. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software media flashnya, Macromedia Flashnya. Nah, untuk memulai pembuatan, kita bisa klik file dokumen di Create New, maka nanti tampilannya akan seperti berikut ini. Nah, jadi ini tampilan dari lembar kerja software Macromedia Flash-nya. Nah, di sini kita lihat untuk membuat atau memulai video pembelajarannya. Di sini saya akan membuat tulisan. Nah, pertama kita klik dulu tools, yaitu text tool. Kemudian kita klik di lembar kerjanya. Nah, di sini saya mau membuat tulisan 10 soal lingkaran berbasis PMR. Nah, setelah itu kita sesuaikan letaknya mau di mana, kita tinggal mendragnya saja. Kemudian untuk merubah tulisan atau fontnya, kita bisa blok dulu, baru kita pilih tulisan atau fontnya itu kita mau seperti apa. Nah, di sini saya pilih yang Algerian. Kemudian untuk ukuran tulisannya kita bisa rubah, di situ sudah tersedia. Nah, di sini saya mau merubahnya menjadi 30 saja. Kemudian di situ juga ada untuk mengganti warna tulisan, kemudian mentebalkan tulisan, terus juga ada tulisannya mau terletak di tengah atau di pinggir juga tersedia. Nah, kemudian di sini saya mau mengganti backgroundnya terlebih dahulu. Nah, di sini backgroundnya warna putih kan, saya mau menggantinya. Nah, kita bisa klik di sembarang tempat terlebih dahulu, maka dia akan dialihkan ke properti. Terus kita pilih yang background dan pilih background mana atau warna apa yang mau teman-teman pilih. Di sini saya pilih warna yang biru saja, yang biru tapi tidak terlalu kebiruan gitu. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mengeditnya kembali, membuat video pembelajaran. Nah, di sini saya mau membuat nama, nomor absen, dan kelas. Itu caranya kita klik tools text-nya, kemudian klik di lembar kerjanya, baru tulis nama, kemudian juga kita buat nomor absen. Setelah itu kita buat kelas, kemudian kita sesuaikan tampilannya, dan jangan lupa di pilihannya itu kita pilih yang statistik teks. Setelah itu sesuaikan tampilannya yang sebagus mungkin. Nah, setelah itu saya mau membuat text tool lagi, kemudian di propertinya kita pilih input text. Setelah itu kita klik di lembar kerjanya, nah maka akan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa ngepanjangkan tulisannya atau kotak untuk membuat teksnya. Kemudian kita bisa copy pastekan dia. Setelah itu kita buat maksimum karakternya. Di sini saya mau buat 30. Maksimum karakter ini itu untuk berapa huruf atau berapa banyak atau maksimum yang dapat kita tuliskan di text tool yang untuk input ini tadi gitu. Nah, setelah itu kita tinggal mengcopy pastekannya dan kita sesuaikan sesuai yang kita inginkan bentuknya. Nah, kemudian di sini saya mau membuat tools untuk memulai mengerjakan soalnya. Nah, di sini saya pilih yang oval tools, kemudian saya buat di lembar kerjanya. Setelah itu saya mau membuat tulisannya mulai, dengan saya klik
text tool, kemudian kita pilih yang statistik text. Setelah itu kita klik, kemudian kita tulis mulai. Nah, di sini kemudian kita bisa ngedragnya ke tools atau oval tools yang telah kita buat. Kemudian di sini saya mau merubah background atau warna dari oval tools itu tadi. Kita klik toolsnya, oval tools, kemudian kita pilih warnanya. Nah, di sini saya mau memilih warna yang agak hijau saja. Nah, kemudian klik, maka nanti tampilannya akan seperti itu. Kemudian kita beri action pada frame pertama ini yang telah kita buat. Caranya klik frame-nya, kemudian klik kanan, nah tulis action-nya. Nah, di action ini saya sudah membuatnya di Word, jadi saya tinggal mengcopy pastekannya tadi. Kemudian kita klik centang untuk mengetahui apakah action kita ini tulisannya sudah benar atau salah. Nah, setelah itu sudah jadi. Nah, kita lanjut ke frame yang kedua. Selanjutnya untuk masuk ke frame yang kedua, untuk membuat soalnya, kita klik frame-nya, kemudian kita klik kanan. Setelah itu kita pilih insert keyframe, kemudian maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat tulisannya kembali. Saya mau membuat soal di frame kedua ini, soal yang pertama. Nah, untuk menuliskan soal kita bisa kembali klik ke menu atau tools text, kemudian kita klik di lembar kerjanya, dan kemudian di sini kita pilih yang statistik text. Nah, setelah itu kita bisa pilih tulisannya mau yang bagaimana, terserah selera teman-teman. Nah, di sini saya pilih yang ini saja. Kemudian untuk ukuran tulisannya kita juga bisa pilih ya, dan warnanya juga bisa pilih, tersedia di situ. Nah, di sini saya sudah memiliki soal yang sudah saya tulis di Word. Kemudian untuk membuat soal ini saya tinggal copy pastekan saja. Setelah kita mengcopy pastekan dari Word ke lembar kerja ini, kita sesuaikan saja bagaimana bagusnya di lembar kerja kita ini. Kemudian untuk membuat optionnya kita pilih text tool. Nah, di sini saya sudah mengcopy pastekan dari Word yang sudah saya buat di Word, soal dan optionnya. Nah, setelah itu kita sesuaikan aja mau bagaimana tampilannya. Setelah itu saya membuat rectangle tools untuk membuat optionnya, pilihan optionnya. Kita klik rectangle tools, kemudian pilih warnanya, terserah mau warna apa. Di sini saya pilih warna biru. Kemudian kita buat di optionnya, kita tutupin optionnya dengan rectangle tools yang kita miliki. Kemudian kita tutupin semua dari option A, B, C sampai D. Tinggal kita copy pastekan saja, kemudian kita drag untuk menutupi option yang lainnya. Kemudian untuk setiap option yang telah ditimpa rectangle tools, kita klik kanan, terus convert to system, kemudian di type kita pilih bottom, dan registration kita pilih tengah, kemudian klik OK. Nah, semuanya kita buat seperti itu untuk option A, B, C, dan D. Kemudian setelah kita bottomkan dia, kemudian kita klik di optionnya. Misalnya kita klik option yang A, kemudian kita klik 2 kali, maka nanti dia akan timbul yang simbol 2. Kemudian ini kita geserkan ke hit. Nah, terus kita klik di sembarang tempat dimanapun itu untuk mengembalikan ke semula. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke rectangle B, C, dan D nya. Kita klik rectangle-nya, kemudian kita klik 2 kali, kemudian yang di up ini kita geser ke hit, kemudian kita ke scene 1 lagi, kemudian ini untuk yang C kita klik 2 kali, kemudian frame-nya kita ke hit. Setelah itu kita klik scene 1, kemudian ini kita klik 2 kali, kemudian yang frame di up kita taruh ke hit.
Nah, maka sudah jadi yang tadinya biru ini sudah berbentuk seperti ini. Kemudian kita memberi nama di setiap optionnya ini untuk memberi actionnya nanti. Nah, kita klik di option A. Kemudian kita buat di sini tombol A, nggak usah pakai spasi. Kemudian di sini kita buat tombol B juga nggak usah pakai spasi. Di sini juga kita buat tombol C, nggak usah pakai spasi, dan di sini kita buat tombol D, nggak usah pakai spasi. Nah, kemudian di frame ini kita kasih action. Nah, actionnya saya sudah menuliskan tadi di MS Word. Kemudian di sini saya tinggal ngepastenya. Nah, setelah itu di sini kita ada buat tombol A, tombol B, tombol C, tombol D. Nah, di sini tombol D ini saya buat nilai plus sama dengan 10. Nah, karena tombol D ini adalah jawaban yang benar. Jadi kalau dia mengklik jawaban yang benar di nilainya 10, karena di sini saya mau buat 10 soal. Jadi nanti berapa jawaban yang dia jawab akan terlihat gitu. Misalnya dia kalau menjawab A, maka A itu salah, jadi nggak ada nilainya gitu. Nah, setelah itu kita cek. Nah, ternyata sudah benar, kita klik OK. Nah, jadi di sini disesuaikan option mana yang benar dan option mana yang salah. Nah, di sini option saya yang benar itu adalah D. Maka di tombol D kita buat benar plus sama dengan 1, titik koma, dan nilainya plus sama dengan 10. Itu kalau misalnya ada 10 soal. Nah, kalau ada 2 soal bagaimana? Berarti benarnya di option keberapa nih? Misalnya di option C, berarti kita buat benar plus sama dengan 1, titik koma, nilai plus sama dengan 50. Karena tadi kan soalnya 2. Berarti nanti untuk soal nomor 2 kita buat benar plus sama dengan 50. Nah, jadi gunanya action ini nanti di akhir kita akan mengetahui berapa soal yang dijawab benar dan berapa soal yang dijawab salah. Gitu gunanya action ini. Nah, selanjutnya kita buat untuk soal yang kedua sampai soal yang ke-10 itu langkah kerjanya sama. Langkahnya sama, tinggal copy pastikan. Saya sudah membuat soalnya di Word, kemudian disesuaikan. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama seperti yang di awal tadi sampai soal ke-10. Kemudian action yang ini tadi yang di frame kedua bisa kita copy pastekan, kita letak di frame ketiga di soal kedua, pastekan. Nah, nanti disesuaikan seperti yang saya bilang tadi. Misalnya tuh kita mau buat jawaban yang benar itu di B, maka di tombol B ini salahnya ini kita ganti menjadi seperti ini, benar plus sama dengan 1, titik koma, nilai plus sama dengan 10, titik koma. Nah, lakukan hal yang sama sampai soal ke-10. Nah, jadi di sini saya sudah selesai membuat frame ke framenya untuk semua soal. Di sini ada soal 1 sampai 10. Nah, action untuk setiap soal juga saya sudah buat di sini. Nah, untuk actionnya seperti yang saya bilang di awal, kalau misalnya pilihan ganda yang benarnya B, maka buat benar plus sama dengan 1, titik koma di bagian B, kemudian nilainya plus sama dengan 10, titik koma di bagian juga B. Karena soal saya ada 10, jadi nilai yang saya buat setiap satu soal yang benar itu bernilai 10. Nah, sini sudah ada sampai 10 soal.
Kemudian kita buat frame untuk penutupannya. Penutupannya itu untuk melihat berapa jumlah skor yang dapat dijawab benar dan berapa jumlah skor yang dijawab salah gitu. Dan kemudian untuk frame penutupnya ini di situ tertera nama, kelas, nomor absen, dan jumlah jawaban yang benar, jawaban yang salah, dan juga nilai atau skor dari jawaban yang telah dijawab. Nah, caranya kita klik di frame terakhir ini, frame 10, kemudian kita klik kanan dan kita pilih yang insert blank keyframe. Nah, seperti ini, maka dia tampilannya akan kosong. Nah, di sini kita bisa mulai menuliskan hasil akhir dengan klik menu text tool. Kemudian klik di sini, saya buat hasil akhir. Kemudian pilih tampilannya mau yang seperti apa, diklik property, terus pilih ukuran fontnya. Saya pilih yang ini, kemudian pertama kita blok dulu. Nah, setelah di blok baru saya pilih ini, kemudian saya mau buat ukurannya menjadi 20. Oh tidak, kita menjadi 50. Saja. Nah, ya seperti ini. Kita bisa pindah-pindahkan. Nah, gini. Kemudian klik tools lagi untuk membuat nama, nomor absen, kelas, dan juga nilai dan jumlah skornya. Kita buat di sini nama. Saya ubah ukurannya menjadi 20 saja. Nama, kemudian nomor absen, kemudian kelas, kemudian benar, jawabannya benar, itu jawabannya salah, dan nilai. Kemudian sesuaikan. Nah, jadi setelah saya selesai menuliskan teksnya, kemudian susun sesuai keinginan. Nah, setelah itu kita buat teks lagi, text tool lagi, tapi kita pilih ininya menjadi dynamic text. Nah, kita buat di sini. Ini bisa kita panjangkan, kemudian kita copy paste, kita letak di sini. Ini kita sesuaikan juga, paste lagi, kita letak di sini, paste lagi, kita sesuaikan, kita letak di sini, paste, kita letak di sini, paste, kita letak di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk teks yang ini, dynamic text ini, kita lihat di frame pertama terlebih dahulu untuk nama, nomor absen, dan kelas. Kita lihat di frame pertama, bahwasannya kita buat di sini tuh untuk di var-nya kita buat nama, kemudian di sini kita buat var-nya nomor absen, kemudian di sini kita buat var-nya itu kelas. Nah, selanjutnya kita kembali ke frame terakhir penutupan. Nah, yang ini kita buat var-nya itu nama, kemudian ini juga nomor absen, kemudian di sini itu kelas,
Nah, untuk benar, salah, dan nilai ini kita lihat di frame yang ini. Nah, di sini kita lihat action di frame yang pertama ini. Nah, di sini ada nilai benar dan salah. Nah, untuk penulisan besar kecilnya huruf ini sangat berpengaruh, jadi disesuaikan sama yang di awal tadi. Nah, di awal ini saya buat ini hurufnya kecil semua, jadi kita buat di sini untuk benar. Kita pilih property benar, kita buat var-nya itu benar, huruf kecil semua. Kemudian untuk yang salah kita buat salah, huruf kecil semua. Kemudian untuk yang nilai kita buat nilai, huruf kecil semua. Nah, ini sangat berpengaruh ya untuk tulisan besar kecilnya ini. Nah, selanjutnya kita bisa buat teks lagi melalui text tool, kemudian kita pilih yang dynamic text. Nah, di sini saya buat seperti ini. Nah, ini gunanya apa gitu ya. Jadi guna yang saya buat ini adalah untuk action nanti yang saya buat. Nah, seperti ini. Kemudian actionnya saya buat, sudah saya copy paste, kemudian saya paste. Nah, ini. Nah, jadi guna tools dynamic text ini yaitu untuk tulisan ininya. Nah, komentarnya. Nah, kalau nilainya besar sama dengan 80, maka di sini komentarnya kerja bagus. Kalau nilainya kecil dari 80, itu nilainya kamu harus banyak berlatih. Nah, jadi di sini bisa dirubah tulisan-tulisan yang tanda kutipnya itu hijau. Di sini saya mau berubah semangat, kamu harus semangat, kamu harus banyak berlatih lagi. Nah, bisa kalau mau dirubah seperti ini, kamu harus berlatih lagi. Ini saya hapus saja. Nah, mau seperti ini juga bisa. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu kita lihat di sini, kita save melalui export movie. Kita export movie. Saya mau simpan di sini, semester 6 di video prac 1. Saya buat file namanya soal lingkaran 10, soal lingkaran menggunakan makro. Iya, plus enter. Kemudian klik OK. Nah, maka kita coba cek di sini. Saya buat ini. Nah, ini ya, 10 lingkaran menggunakan Macro Media Flash. Kita buka di sini, kita klik OK. Nah, misalnya kita buat namanya saya Cindy Sahela, kemudian nomor absennya 37, kemudian kelasnya kelas 8. Kemudian saya klik mulai. Nah, ini dia, saya klik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Sampai di sini penjelasan dari saya mengenai bagaimana penggunaan software Macromedia Flash dalam pembuatan media pembelajaran matematika digital. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.